Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Muhtaromin, dosen pada D3 Kebendaraan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi aset lainnya. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, serta piutang jangka panjang. Acuan kita dalam mempelajari aset lainnya, pertama adalah PSAP 14 tentang akuntansi aset tak berwujud. Ini ditetapkan dalam PMK 90 tahun 2019. Merupakan PSAP yang kedua ditetapkan melalui PMK. Sebelumnya ada PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan PLU. Dan terakhir ada PSAP 15 tentang peristiwa setelah tanggal neraca. Kemudian yang kedua ada Buletin Teknis 17 tentang akuntansi aset tak berwujud berbasis akrual yang terbit di tahun 2014. Kemudian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Jurnal Akuntansi Pemerintah Pusat. Nah, ini adalah jenis-jenis aset lainnya. Pertama adalah aset tak berwujud, yang kedua kemitraan dengan pihak ketiga, yang ketiga kas yang dibatasi penggunaannya, yang keempat uang muka rekening bun, dan yang kelima aset lain-lain. Aset tidak berwujud ini adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi serta tidak mempunyai wujud fisik, dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Kemudian kalau kemitraan dengan pihak ketiga, ini adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra, bisa badan usaha, pihak ketiga, atau investor yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Aset lainnya yang ketiga adalah kas yang dibatasi penggunaannya, yaitu kas pemerintah yang dibatasi penggunaannya atau terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu. Kemudian uang muka rekening bun. Ini adalah dana yang telah dibayarkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibebankan kepada rekening khusus. Sedangkan aset lainnya yang kelima adalah aset lain-lain, yaitu aset lainnya yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset tidak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, atau uang muka rekening bun. Contoh aset lain-lain ini adalah aset tetap pemerintah yang sudah tidak bisa digunakan. Ini adalah data aset lainnya di LKPP. Aset lainnya sebesar 967 triliun dari total aset pemerintah pusat sebesar 10.467, jadi sekitar 10% lah ya dari total aset pemerintah. Kemudian di dalam aset lainnya ini ada kemitraan dengan pihak ketiga 290 triliun, kemudian aset tak berwujud 39 triliun,
dana yang dibatasi penggunaannya 192 triliun, kemudian dana penjaminan 4 triliun, kemudian dana kelolaan PLU 53 triliun, aset lain-lain. Ini ternyata paling besar jumlahnya ya, 671 triliun. Serta aset lainnya dari unit pemerintah lainnya sebesar 11 triliun. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya dan akumulasi amortisasi aset lainnya, jumlah aset bersih, jumlah aset lainnya bersih adalah 967 triliun. Baik, kita bahas aset lainnya yang pertama, yaitu aset tak berwujud. Ini adalah definisi dari aset tak berwujud, yaitu aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Permasalahan ATP. Dalam praktik, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan ATP pada beberapa kementerian lembaga. Antara lain yang pertama adalah pengidentifikasian dan pencatatan hasil kajian. Permasalahan pengidentifikasian ATP ini terkait dengan penentuan apakah suatu hasil kajian atau penelitian memberikan manfaat dalam jangka panjang sehingga memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai ATP. Tidak jelasnya identifikasi ini menyebabkan hasil kajian atau penelitian maupun pengembangan dicatat sebagai ATP, padahal tidak memiliki manfaat jangka panjang, sehingga penyajian ATP di neraca menjadi lebih tinggi. Atau sebaliknya, suatu ATP tidak dicatat di neraca karena dianggap tidak memiliki manfaat jangka panjang. Nah, ini akan menyebabkan adanya penyajian dalam neraca menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah pengidentifikasian dan pencatatan ATP yang diperoleh dari dana bantuan penelitian instansi lain dan sharing dana penelitian bersama. Ini permasalahan yang timbul terkait dengan kepemilikan ATP yang didanai oleh lebih dari satu kementerian lembaga atau didanai oleh instansi pemerintah yang lain. Sebagai contoh, pada kementerian lembaga yang memiliki alokasi dana bantuan penelitian seperti Kemenristek yang dananya disalurkan kepada instansi-instansi pemerintah lain untuk melakukan penelitian seperti LIPI, BPPT, atau perguruan tinggi. Apabila hasil penelitian ini nantinya menjadi suatu ATP, maka akan timbul pertanyaan, instansi mana yang berhak untuk mencatat ATP tersebut. Permasalahan ketiga terkait dengan ATP adalah penilaian dan pencatatan paten. Pada beberapa KL, terdapat perbedaan dalam pengakuan ATP, khususnya yang terkait dengan pencatatan paten ini. Sebagai contoh, kasus di LIPI, terdapat pendapat bahwa paten yang dicatat dalam neraca sebagai ATP adalah yang sudah tersertifikasi, sedangkan yang belum tersertifikasi tidak dimasukkan sebagai ATP. Kemudian ada pendapat lain yang menyatakan bahwa semua paten, baik yang tersertifikasi maupun belum, harus dicatat di neraca sebagai ATP. Kemudian yang keempat adalah permasalahan terkait dengan pengidentifikasian dan pencatatan software. Kebanyakan KL ini belum mempunyai pedoman untuk mengklasifikasikan software komputer yang melekat pada nilai peralatan dan mesin ataupun yang diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud tersendiri. Nah, ini adalah jenis-jenis aset
tak berwujud. Ini bisa dikelompokkan berdasarkan jenis sumber dayanya, berdasarkan cara perolehannya, dan berdasarkan manfaatnya. Berdasarkan jenis sumber dayanya, ini bisa dibagi menjadi perangkat lunak atau software komputer, lisensi dan waralaba, hak paten dan hak cipta, hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, serta ATP lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori ATP di sini adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Dengan kata lain, software yang dimaksud di sini adalah software yang dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya. Kemudian hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan atau sosial di masa yang akan datang dan dapat diidentifikasi sebagai aset. Contohnya adalah peta digital yang dikembangkan oleh BIG, Badan Informasi Geospasial. Kemudian kalau berdasarkan cara perolehannya, ini bisa didapatkan melalui pembelian, kemudian pengembangan internal, pertukaran, kerjasama, donasi atau hibah, serta warisan budaya atau sejarah. Kemudian berdasarkan masa manfaatnya, ini bisa dibagi menjadi ATP dengan masa manfaat terbatas dan ATP dengan masa manfaat tak terbatas. Baik, kita lanjutkan ke pengakuan ATP. Suatu ATP dapat diakui jika seluruh syarat berikut dapat terpenuhi, yaitu pertama, dapat diidentifikasi. ATP dapat diidentifikasi apabila dapat dipisahkan. Artinya, aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Sebagai contoh, suatu entitas membeli perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang software tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka software tersebut diidentifikasi sebagai ATP. Sebaliknya, dalam hal software tersebut ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware-nya, misalnya tanpa adanya software tersebut, maka hardware tidak dapat beroperasi. Maka software tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai ATP, tetapi sebagai bagian tidak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika software tersebut dapat dipisahkan dari hardware-nya, dapat diakui sebagai ATP. Kemudian yang kedua adalah dikendalikan, dikuasai atau dimiliki oleh entitas. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber dayanya tidak dapat diakui sebagai aset oleh suatu entitas. Suatu entitas dikatakan mengendalikan aset jika entitas tersebut memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang yang akan mengalir kepada entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATP ini dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATP.
Kalau manfaat sosial, ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Kemudian akan diakui sebagai ATP jika biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal. Kemudian pengakuan ATP selanjutnya adalah ATP yang diperoleh dari pengembangan internal. Kriteria pengakuannya ini bisa dikelompokkan menjadi 2 tahap. Pertama adalah tahap penelitian atau riset, dan yang kedua tahap pengembangan. Di dalam tahap penelitian atau riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATP. Pengeluaran yang dilakukan pada tahap penelitian ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh kegiatan penelitian atau riset ini misalkan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru. Kemudian pencarian, evaluasi, dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya. Kemudian pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, maupun layanan. Kemudian contoh lain dari kegiatan penelitian atau riset adalah formula atau rumus, rancangan, evaluasi, dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem, dan layanan yang baru atau yang diperbaiki. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengembangan. ATP yang timbul dari pengembangan ini dapat diakui jika memenuhi kriteria atau syarat sebagai berikut. Pertama, adanya kelayakan teknis atas penyelesaian ATP sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian adanya keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATP tersebut. Kemudian kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATP tersebut. Kemudian manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan. Kemudian ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATP tersebut, serta kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATP selama masa pengembangan. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah: pertama, desain, konstruksi, dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian atau riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas atau kegiatan internal yang menghasilkan ATP, maka pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas atau kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian atau riset. Artinya diakui sebagai beban. Baik, kita lanjutkan ke pengukuran ATP. Pada saat perolehan, ATP dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATP dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka ATP dinilai berdasarkan pada nilai wajar. Kemudian jika ATP perolehannya melalui pembelian, dinilai berdasarkan biaya perolehannya. Kemudian untuk ATP yang diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar dari masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATP dengan pembelian ini terdiri dari harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, telah dikurangi dengan potongan harga, serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke dalam kondisi yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan
Misalnya biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan. Kemudian juga biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kemudian pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATP adalah tidak adanya penambahan nilai ATP dan tidak diperlukan adanya penggantian dari bagian ATP setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan secara langsung pada ATP tertentu, maka pengeluaran tadi dapat dikapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan ATP dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini. Pertama, menambah sisa umur manfaat ekonomi selanjutnya, atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi. Penggantian dan pelepasan ATP. ATP yang dihentikan dari penggunaan aktif harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Kemudian ATP yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penggantian secara permanen atau pelepasan ATP ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BUMN. Dalam hal ATP dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATP harus dikeluarkan dari neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan pada laporan operasional. Kemudian dalam hal ATP dilepaskan karena dijual atau diperkirakan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATP diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam laporan operasional. Kemudian penerimaan kas akibat penjualan ini diakui sebagai pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Kemudian penerimaan kas dari penjualan ATP sebesar nilai bukunya ini dicatat di laporan arus kas pada bagian kas dari aktivitas investasi. Kemudian penyajian dan pengungkapan ATP. ATP ini ditajikan di neraca sebagai aset lainnya. Pengungkapan ATP dalam catatan atas laporan keuangan meliputi informasi sebagai berikut. Pertama, rincian pos ATP, kemudian ATP yang memiliki masa manfaat terbatas atau tidak terbatas, kemudian masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan, kemudian nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode, kemudian juga ATP yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, kemudian penggantian atau pelepasan, perubahan, ATP yang dimiliki bersama, atau indikasi adanya penurunan nilai ATP. Kemudian perlakuan khusus terkait dengan pengakuan software komputer sebagai ATP. Software komputer ini pada dasarnya bisa diperoleh melalui perolehan internal maupun melalui perolehan eksternal. Jika software dibangun atau dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah, maka ini tidak diakui sebagai ATP. Alasan kenapa software yang dibangun oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATP adalah karena kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara handal. Kemudian apabila software dibangun atau dikembangkan oleh pihak ketiga, maka diakui sebagai ATP sebesar nilai kontraknya. Jika software dibeli tidak terkait dengan hardware, maka dikapitalisasi sebagai ATP setelah memenuhi kriteria perolehan aset. Jika software dibeli dan merupakan bagian dari hardware, maka diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari hardware yang bersangkutan.
Kemudian jika diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, maka software dicatat sebagai persediaan. Baik, kita lanjutkan ke perlakuan khusus yang kedua, pengakuan software komputer sebagai ATP. Software yang dibangun atau dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah ini tidak diakui sebagai ATP karena pertama, adanya kesulitan untuk mengidentifikasi apakah suatu kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah. Kemudian kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan. Kemudian kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara handal. Kemudian perangkat lunak atau software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan oleh siapa saja. Sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATP yaitu pengendalian atas suatu aset tidak terpenuhi. Jadi ini kenapa aset yang dibangun sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATP. Nah, ini adalah data aset tak berwujud di LKPP tahun 2019. Di situ ada hak cipta nilainya 134 miliar, kemudian paten 216 miliar, kemudian software 19 triliun, kemudian lisensi 4 triliun, hasil kajian atau penelitian 7 triliun, aset tidak berwujud lainnya 8 triliun, dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan 453 miliar. Jumlah aset bruto 39 triliun, akumulasi amortisasi aset lainnya 14 triliun, jumlah netonya 24,9 triliun. Jurnal perolehan aset lainnya berupa ATP. Pada prinsipnya ini hampir sama dengan pencatatan perolehan aset tetap maupun persediaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pertama, pada saat BAST, di situ diakui aset lainnya ATP belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian ketika resum tagihan atau SPP diakui utang yang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar. Kemudian pada saat SP2D, belanja modal yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain, serta belanja modal lainnya pada ditagihkan ke entitas lain di jurnal kas-nya. Kemudian jurnal perolehan aset lainnya, aset tidak berwujud, pengakuan aset definitif, ini berasal dari jurnal SIMAK atau modul aset, yaitu aset lainnya ATP pada aset lainnya yang belum diregister. Kemudian bila saat tanggal pelaporan ATP belum selesai, maka diakui sebagai ATP dalam pengerjaan. Jurnalnya ATP dalam pengerjaan pada aset lainnya ATP yang belum diregister. Kemudian bila ATP dalam pengerjaan sudah selesai, maka direklas menjadi aset lainnya. Jumlahnya aset lainnya ATP pada ATP dalam pengerjaan. Ini semua adalah jurnal kiriman dari unit akuntansi barang yang dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN atau modul aset tetap. Kemudian jurnal amortisasi dan penyesuaian. Pertama, amortisasi, jurnalnya beban amortisasi ATP pada akumulasi amortisasi ATP. Kemudian penyesuaian dalam tahun berjalan, beban amortisasi ATP pada akumulasi amortisasi ATP. Kemudian jika ada penyesuaian untuk periode yang telah lewat, maka jumlahnya adalah ekuitas pada akumulasi amortisasi ATP. Sobat AP, demikian tadi penjelasan atas jenis aset lainnya yang pertama, yaitu ATP atau aset tidak terwujud.
Untuk selanjutnya akan kita teruskan pembahasan dengan aset lainnya yang kedua, yaitu aset kemitraan.